Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Untuk lebih memahami apa itu barisan geometri, mari kita lihat barisan bilangan berikut ini, yaitu 3, 6, 12, 24, 48 dan seterusnya. Ternyata suku-suku berikutnya dari barisan di atas ini diperoleh dengan mengalihkan 2. Atau boleh juga dikatakan bahwa hasil bagi setiap dua suku yang berdekatan selalu sama dengan 2. Nah, barisan yang semacam ini itu disebut dengan barisan geometri. Saya kira jelas. Sehingga dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan sebuah bilangan tetap atau konstan. Dan bilangan tetap itu disebut dengan rasio yang disingkat dengan huruf R. Oke ya. Andai kata kita juga mengatakan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan bilangan di mana hasil bagi setiap dua suku yang berdekatan selalu tetap. Itu juga boleh. Saya kira jelas ya. Kita lanjut. Secara umum, jika U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN ini merupakan barisan geometri, maka ingat tadi ini ya, bahwa barisan geometri adalah suatu barisan yang mana suku-suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan bilangan tetap, yaitu bilangan R. Hati-hati ya. Maka akan diperoleh bahwa suku ke N secara umum ini sama dengan diperoleh dari suku ke N kurang 1 dikali dengan R. Atau boleh dikatakan R dikali suku ke N kurang 1. Atau dapat dikatakan bahwa R sama dengan suku ke N dibagi dengan suku ke N kurang 1. Oke, saya kira jelas. Jika suku pertama itu adalah A, maka kita dapat menentukan rumus suku ke N dengan cara sebagai berikut. Oke, kita lihat. Kalau N-nya kita ganti 2 berarti suku kedua, maka yang di ruas kanan ini N-nya kita ganti 2 akan diperoleh U1 kali R. Sama saja ya, kalau R dikali U1 dan U1 kali R itu sama saja. Karena suku pertamanya tadi A, maka U2-nya diperoleh A kali R. Demikian juga kalau N-nya kita ganti 3, maka yang di kiri di sini menjadi U2. Maka suku ketiga sama dengan U2 kali R. U2-nya atau suku keduanya telah diperoleh tadi, yaitu A kali R. Kemudian dikali R lagi, maka hasilnya adalah A kali R berpangkat 2. Saya kira jelas. Kemudian suku keempat itu berarti N-nya kita ganti 4, maka yang di ruas kiri sini menjadi U3 kali R. U3-nya atau suku ketiga sudah diperoleh tadi, yaitu A dikali R berpangkat 2 dikali lagi R, maka hasilnya adalah A dikali R berpangkat 3. Saya kira jelas. Nah, demikian seterusnya. Untuk suku ke N akan diperoleh, yaitu A dikali R berpangkat N kurang 1. Ingat pangkatnya. Kalau di sini 4, maka pangkatnya berkurang 1. Tentu kalau di sini N, maka pangkat daripada R adalah berkurang 1, yaitu N kurang 1. Ini adalah rumus suku ke N. Kita lihat contoh yang pertama. Diketahui barisan geometri 2, 6, 18. Tentukan rasio dan suku ke-8. Nah, kita lihat. Ini dari soalnya tadi ya. Tentu sebagai suku pertama di sini adalah A, rasionya adalah yaitu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Boleh jadi suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Itu boleh saja. Tentu hasilnya rasionya di sini 6/2 sama dengan 3. Sedangkan N-nya adalah 8 karena yang ditanya tadi adalah suku ke-8. Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Tinggal N-nya kita ganti 8 berarti A dikali R berpangkat 8 kurang 1. Tinggal ganti A-nya ini dengan 2. Kemudian R-nya kita ganti 3 akan menjadi 2 dikali 3 berpangkat 7. Dan jika ini dihitung maka hasilnya adalah 4374. Ini merupakan suku ke-8. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui barisan geometri yaitu 8, -4, 2, dan -1, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan suku ke-7.
Tentu sebagai A di sini adalah 8. Dan sebagai R adalah min 4 per 8. Tentu hasilnya adalah min 1/2. Rumus suku ke N adalah 8, yaitu A dikali R berpangkat N kurang 1. Sebagai A-nya adalah 8, R-nya adalah min setengah berpangkat N kurang 1. Ini bisa diuraikan atau disederhanakan, karena pangkatnya dikurang berarti ini adalah dibagi ya. Yaitu suku ke N sama dengan 8 dikali min 1/2 berpangkat N dibagi dengan min 1/2 berpangkat 1. Karena pangkatnya dikurang 1. Maka dia dibagi. Selanjutnya 8 dibagi dengan min setengah itu hasilnya min 16. Jadi suku ke N sama dengan min 16 dikali min 1/2 berpangkat N. Yang ditanyakan adalah suku ke 7, berarti kita tinggal mengganti N-nya itu dengan 7. Maka akan diperoleh min 16 dikali min 1/2 berpangkat 7. Min 1/2 berpangkat 7 hasilnya min 1/128. Sehingga suku ke-7 hasilnya adalah min 16 dikali min 1/128 itu sama dengan 1/8. Inilah merupakan suku ke-7. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Pada sebuah barisan geometri suku ke-6 162 dan hasil kali suku kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu sama dengan 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 6. Lalu pertanyaannya, tentukan rumus suku ke N. Untuk A-nya lebih besar dari 0. Oke, kita lihat. Suku ke-6 rumusnya adalah A dikali R berpangkat 5 sama dengan 162. Kemudian dalam soal dikatakan suku kedua dikali suku ketiga dikali suku keempat dikali suku kelima. Hasilnya adalah 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 6. Kita sudah tahu suku kedua rumusnya adalah AR berpangkat 1. Suku ketiga AR berpangkat 2, suku keempat AR berpangkat 3, dan suku kelima AR berpangkat 4. Saya kira jelas ini. Selanjutnya jika ini diperkalikan maka hasilnya adalah A berpangkat 4 dikali R berpangkat 10. Sama dengan 2 berpangkat 4 dikali 3 berpangkat 6. Bentuk perkalian A berpangkat 4 dikali R berpangkat 10 itu dirubah menjadi bentuk A berpangkat 2 dikali AR berpangkat 5 lalu dipangkat 2. Kan sama ini hasilnya. Kenapa dirubah ke sini? Karena telah diketahui nilai daripada AR berpangkat 5 yaitu sama dengan 162. Berarti ini kita bisa ganti sebentar. Yaitu A berpangkat 2 dikali 162 berpangkat 2 sama dengan 4 dikali 27 itu tentu hasilnya dari 2 berpangkat 2 yaitu 4 dikali 3 berpangkat 3 27. Kemudian ini sebentar dikalikan ya, maka hasilnya ini adalah 108. Dengan demikian maka A berpangkat 2 itu sama dengan 108 berpangkat 2 dibagi dengan 162 berpangkat 2. Karena pangkatnya sama-sama 2 maka pangkatnya bisa dikeluarkan. Lalu diberi kurung menjadi 108 per 162 berpangkat 2. Sehingga dengan demikian akan diperoleh. Nah, ini dari seri sebelumnya tadi. Maka nilai A tinggal dicoret saja pangkat 2-nya. Sama dengan 108 per 162. Jika diperkecil tentu nilai A 2 per 3. Karena di sini A berpangkat 2 bisa saja dia bernilai negatif. Berarti A yang satunya lagi minus 2 per 3. Akan tetapi ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa A-nya itu lebih besar dari 0. Sehingga A sama dengan 2 per 3 bisa disubstitusi ke persamaan A dikali R berpangkat 5 sama dengan 162. Nah ini dia 2 per 3 dikali R berpangkat 5 sama dengan 162. Kali silang ini. Maka R berpangkat 5 sama dengan 162 dikali 3 per 2. Dan hasilnya itu sama dengan 243. Ubah bentuk 243 menjadi 3 berpangkat 5. Sehingga R berpangkat 5 sama dengan 3 berpangkat 5 tentu R-nya adalah 3. Saya kira jelas ya. Sehingga dengan demikian kita dapatkan rumus suku ke N tinggal mengganti A-nya itu dengan 2 per 3 dan R-nya kita ganti dengan 3. Nah ini dia rumus suku ke N-nya. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Jika K tambah 3 di koma 5K kurang 9, 11K tambah 9 ini membentuk barisan geometri. Tentukan jumlah semua nilai K.
Tentu sebagai suku pertama K tambah 3, suku kedua 5K kurang 9, dan suku ketiga 11K tambah 9. Syarat sebuah barisan geometri yaitu hasil bagi setiap dua suku yang berdekatan selalu tetap. Artinya suku kedua dibagi dengan suku pertama sama hasilnya jika suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Tinggal masukkan suku kedua diganti dengan 5K kurang 9. Nah ini dia. U1 nya kita ganti K tambah 3 sama dengan suku ketiganya adalah 11K tambah 9 per 5K kurang 9. Kali silang, maka akan diperoleh ini. Nah, tinggal ini diperkalikan ya. Kalau ini diperkalikan, yaitu 5K dengan 5K menjadi 25K kuadrat, 5K dengan min 9, min 45K, min 9 dengan 5K diperoleh min 45K. Kemudian min 9 dikali dengan min 9 tentu jawabannya 81. Demikian juga yang di ruas kanan. Selanjutnya yang di ruas kanan ini semuanya pindah ke kiri akan diperoleh ini. Saya kira jelas ini ya. Tinggal 25K kuadrat dikurangi 11K kuadrat tentu hasilnya 14K kuadrat. Min 90K dikurang 42K tentu hasilnya min 122. Min 132K ditambah 54 sama dengan 0. Yang ditanyakan jumlah nilai K. Jadi tidak perlu difaktorkan ini K-nya, tidak perlu dicari nilai K-nya. Kita gunakan rumus yaitu jumlah akar-akar pada persamaan kuadrat yang telah kita pelajari pada saat di kelas 10. Sehingga dengan demikian maka K1 ditambah K2 itu rumusnya adalah min B per A tanpa mencari nilai K. Sebagai B-nya di sini tentu min 132 akan diperoleh ini. Jadi min B-nya min 132 dibagi A-nya adalah 14. Min dikali dengan min tentu jawabannya positif. 132 per 14 jika masing-masing dibagi dengan 2 akan diperoleh jumlah nilai K adalah 66 per 7. Saya kira jelas. Kita lanjut contoh yang kelima. 3 bilangan membentuk barisan geometri, jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 216. Tentukan ketiga bilangan itu. Kita lihat penyelesaiannya. Misal ketiga bilangan itu. Jadi kita dapat memisahkan seperti ini ya. Yang penting memenuhi syarat daripada barisan geometri. Yaitu suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan R. Jadi kalau suku pertamanya adalah A per R, maka suku kedua yaitu dikali dengan R, maka akan diperoleh A. Suku ketiganya, suku kedua dikali dengan R akan diperoleh AR. Jadi tidak masalah. Oke ya, kita lanjut. Jumlahnya dikatakan di sini jumlahnya adalah 21, yaitu A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 21. Dan hasil kalinya yaitu A per R dikali A dikali AR sama dengan 216. Kalau ini diperkalikan maka habis R-nya. Tinggal A kali A menjadi A berpangkat 3. 216 kita rubah menjadi 6 berpangkat 3. Sehingga nilai A adalah 6. Untuk mendapatkan nilai R maka disubstitusi A sama dengan 6 ini ke persamaan A per R ditambah A ditambah AR sama dengan 21. Saya kira jelas. Nah ini dia. Jadi 6 per R tambah 6 ditambah 6 AR sama dengan 21. Kedua ruas kita kali R maka akan diperoleh 6 ditambah 6R ditambah 6R kuadrat karena dikali R ya. Kemudian sama dengan 21R. Pindahkan ini 21R ke kiri akan diperoleh 6R kuadrat 21R kalau pindah ke kiri min 21R ditambah 6R menjadi min 15R kemudian ditambah 6. Selanjutnya samakan dengan 0 kemudian kedua ruas kita bagi 3 akan diperoleh 2R kuadrat kurang 5R tambah 2 sama dengan 0. Tinggal difaktorkan ini. Maka dengan demikian R-nya tentu sama dengan 1/2 atau R-nya sama dengan 2. Untuk R sama dengan 1/2 dan A sama dengan 6 maka diperoleh ketiga bilangan tersebut. Nah ini masukkan aja ke sini. A dibagi R, R-nya adalah 1/2. 6 dibagi 1/2 tentu jawabannya 12. Nah ini dia. A-nya kita ganti 6. Kemudian suku ketiganya atau bilangan ketiga adalah AR, A-nya adalah 6, R-nya setengah. 6 kali setengah berarti 3. Saya kira jelas. Untuk R sama dengan 2, ya masukkan juga ke sini. Berarti A-nya adalah 6, R-nya adalah 2, 6 bagi 2 berarti 3. Jadi 3, 6,
Kemudian di sini A-nya tadi 6, R-nya 2 berarti 12. Jadi kebalikannya. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-6. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa populasi sapi berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun itu berkurang menjadi setengahnya. Jika pada tahun 2020 populasi sapi 1 juta ekor, tentukan jumlah populasi sapi pada tahun 1970. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Karena di sini berkurang setengahnya setiap 10 tahun, tentu sebagai R adalah 1/2. Misal populasi pada tahun 1970 itu dianggap sebagai A, ya, suku pertama. Maka akan terbentuk seperti ini. Kita lihat. Nah, ini dia. 1970, maka 10 tahun berikutnya tinggal dikali R. Demikian seterusnya. Maka pada tahun 2020 itu rumusnya adalah A dikali R berpangkat 5. Dan diketahui pada tahun 2020 itu jumlah sapi sebanyak 1 juta ekor. Kita lihat. Nah, ini dia. AR berpangkat 5 sama dengan 1 juta. R-nya adalah 1/2. Tentu 1/2 kalau dipangkat 5 menjadi 1/32. Jadi 1/32 ini kali silang ke sana. Maka akan diperoleh A sama dengan 32 juta ekor sapi pada tahun 1970. Oke, saya kira jelas ya. Kita lanjut contoh yang ke-7, yaitu 3 bilangan merupakan barisan geometri dengan rasio lebih besar dari 1. Jika bilangan ketiga dikurangi dengan 3, maka akan terbentuk barisan aritmatika dengan jumlah 54. Tentukan selisih bilangan ketiga dengan bilangan pertama. Berarti soal ini campuran ya, antara barisan geometri dan barisan aritmatika. Mari kita lihat penyelesaiannya. Misal ketiga bilangan itu adalah A, kemudian bilangan kedua AR, dan bilangan ketiga adalah AR pangkat 2. Jika bilangan ini barisan geometrinya. Jika bilangan ketiga ini saya kurangi 3, maka akan terbentuk barisan aritmatika. Ini dia. Dengan jumlah sama dengan 54. Jadi min 3 ini pindah ke kanan, maka diperoleh A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 sama dengan 57. Difaktorkan A-nya dikeluarkan, maka diperoleh A dikali 1 ditambah R tambah R kuadrat sama dengan 57. Kita anggap ini sebagai persamaan pertama. Oke, kita lanjut. Syarat sebuah barisan aritmatika itu sama dengan syaratnya adalah selisih setiap dua suku yang berurutan selalu tetap. Artinya, jika suku kedua dikurangi suku pertama, sama hasilnya jika suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Saya kira jelas. Kita tinggal ganti suku keduanya itu adalah AR, kemudian suku pertamanya adalah A, sama dengan suku ketiganya AR berpangkat 2 kurang 3, lalu dikurangi suku kedua yaitu AR. Selanjutnya ya, ini pindah ruas ini. AR ini positif, kalau pindah ke ruas kanan menjadi min AR. Jadi min AR dengan min AR menjadi min 2AR. Jadi AR pangkat 2-nya tidak pindah. Ini negatif A pindah ke ruas kanan menjadi positif A. Sedangkan min 3 ini pindah ke ruas kiri menjadi positif 3. Saya kira jelas. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini dia dari slide sebelumnya tadi ya. Kemudian dari sini A-nya dikeluarkan, akan diperoleh A dikali R berpangkat 2 dikurang 2R ditambah 1 sama dengan 3. Maka A sama dengan 3 dibagi R berpangkat 2 dikurang 2R ditambah 1, itu sebagai persamaan kedua. Tinggal substitusi ini nilai A ini ke persamaan 1. Maka akan diperoleh, nah ini dia, 3A ini kita ganti ya, 3 per R kuadrat kurang 2R tambah 1 sama dengan, lalu dikali 1 tambah R kuadrat sama dengan 57. Ini kali silang ke samping kanan. Maka akan diperoleh 1 tambah R kuadrat sama dengan 57 dikali. Nah, ini kali silangnya, saya kira jelas. Selanjutnya 57 dibagi 3 itu 19. 19 kita kali masuk, maka akan diperoleh 19R kuadrat. 19 kali min 2R berarti min 38R. 19 kali positif 1 berarti positif 19. Selanjutnya ini semua pindah ke ruas kanan. 19R kuadrat, kalau ini positif R kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi min R kuadrat, diperoleh 18R kuadrat.
Kemudian ini positif R pindah ke ruas kanan, min R dengan min 38R menjadi min 39R. Ini positif 19, kalau ini pindah menjadi min 1, 19 min 1 berarti positif 18. Saya kira jelas ini. Selanjutnya ini tinggal difaktorkan, yaitu faktorannya 9R dikurang 6 dikali 2R kurang 3. Maka nilai R adalah 6/9 atau 2/3. Ini tidak memenuhi. Karena dikatakan di soal tadi bahwa R-nya lebih besar daripada 1. Untuk R yang kedua berarti 2R kurang 3 sama dengan 0, maka R-nya adalah 3/2. Berarti ini yang memenuhi. Selanjutnya R sama dengan 3/2, kita substitusi ke persamaan kedua. Ini lebih mudah. Jadi tinggal ini semua kita ganti dengan 3/2. Maka akan diperoleh A sama dengan 3/2 berpangkat 2 dikurang 2 kali 3/2 ditambah 1. Nah ini ya, kalau diuraikan ini kita lihat ya. 3/2 berpangkat 2 tentu 9/4. Min 2 dikali 3/2 berarti min 3. Kemudian tambah 1. Kalau min 3 ini ditambah 1 itu berarti min 2. Kalau min 2 dijadikan penyebut 4 berarti min 8/4. 9/4 min 8/4 tentu jawabannya 1/4. 3 dibagi 1/4 berarti hasilnya 12. Inilah nilai sebagai A. Jadi A adalah 12. R-nya 3/2. Maka dengan demikian bilangan ketiga tadi rumusnya adalah A dikali R berpangkat 2. Kita ganti A-nya 12, kita ganti R-nya 3/2 berarti 3/2 berpangkat 2. Dan ini kalau dihitung hasilnya adalah 27. Sehingga selisih bilangan ketiga dengan pertama itu sama dengan 27 dikurang 12 sama dengan 15. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Ini ada beberapa soal. Silakan kalian kerja. Jika kalian mengalami kesulitan, maka dibuka contoh-contoh soal yang berada di slide-slide sebelumnya tadi. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.